Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raska Jiragi Faris Herman dengan NPM 0651231168. Saya di sini dari eh, kelompok analisis klasifikasi genre cerpen berdasarkan sinopsis ingin mempresentasikan sebagai syarat ujian tengah praktikum untuk mata kuliah text mining. Jadi saya tidak sendiri di sini, ada teman-teman saya yang mendampingi saya. Yang pertama, Saya Raja Beta dengan NPM 0651231186. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haitami dengan NPM 161. nah selanjutnya mungkin bisa kita lihat dari tema dokumen. Dokumen kita ini menggunakan Excel berformat CSV karena dianjurkannya Orange itu adalah CSV. Mungkin bisa ke Excel-nya ya. Baik, di sini bisa kita lihat yang ada tiga poin utama yang akan digunakan di analisis yang kali ini, yang ada judul, genre, sinopsis cerita. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan fokus kepada genrenya. Bagaimana cara kita mengolah dari mulai memasukkan data sampai melihat akurasi datanya. Jadi kita bisa mulai dari melihat orange-nya. Nah, di sini karena tadi kita menggunakan file CSV ya, jadi kita menggunakan CSV file dokumen. Nah, untuk CSV file dokumen mungkin bisa masuk ke CSV file dokumen. Nah, di CSV file dokumen ini kita menggunakan database yang tadi dengan ada 90 rows, 1 features, dan 2 metas. Nah, di sini ada langsung ke corpus. Nah, dari corpus itu ke word cloud. Nah, di corpus ini kita fokusnya di judul. Nah, di sini ke word cloud. Habis itu di sini di word cloud itu kita melihat apa kata-kata yang dominan di file yang ini. Di sini yang dominan itu pria di kota yang tanpa bisa dunia balik. Nah, selanjutnya kita masuk ke preprocess text. Di tahap ini dilakukan pembersihan teks. Seperti menghapus tanda baca, mengubah huruf menjadi kecil semua, terus ada mengubah serta menghilangkan kata-kata yang tidak penting. Tapi ini mungkin di sini sangat penting ya, karena menentukan kualitas hasil analisisnya. Nah, selanjutnya kita bisa ke word cloud dan back of words. Nah, di word cloud ini digunakan untuk melihat kata-kata yang paling sering digunakan setelah di preprocessnya. Di word cloud yang muncul tuh dunia, kota, yang pria bisa. Nah, selanjutnya di back of words. Nah, di back of words kayak gini. Nah, selanjutnya mungkin bisa ke select columns. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya kita ke prosesnya ya. Sebentar. Nah, di sini kita pakai model yang digunakan itu adalah random forest dan naive Bayes. Saya akan menjelaskan tentang yang random forest. Nah, jadi pada random forest itu kita pakai number of trees-nya itu ada 3. Lalu ada do not split subtest small 10 5. Selanjutnya kita ke test and score. Di sini ada F1 score itu ada 0,5
203, lalu ada prediksinya itu 0,198, terus ada recall-nya itu 0,244 dan MCC-nya itu 0,076. Selanjutnya di sini ada prediction-nya. Nah, di prediction-nya seperti ini. Yang pertama ada horror, drama, misteri, slice of life dan misteri dan seterusnya. Lalu di sini ada distribusinya. Nah, di sini pada drama itu distribusinya melebihi angka 15, mungkin ini sekitar 17. Lalu ada fantasi yang melebihi 20, sekitar 23 mungkin. Lalu dilanjutkan oleh fiksi, horor, misteri dan lainnya. Selanjutnya di sini ada data table-nya. Nah, pada data table hasilnya seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan F-bias oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk metode net bias di sini. Oke, langsung ke test and score-nya. Nah, untuk di net bias sendiri di sini untuk auknya yaitu 0,602, untuk CA-nya itu 0,133, untuk F1-nya yaitu 0,140, untuk prediksinya itu 0,202, untuk recall-nya itu 0,133, MNCC-nya itu 0,083. Oke, lanjut ke prediksinya. Nah, untuk prediksinya itu ada judul, sinopsis cerita, dan genre, dan lain-lain. Oke, untuk kostum distribusi. Nah, di sini untuk distribusi untuk model net bias ini, yang pertama itu untuk fantasi yang melebihi 20 ke atas, dilanjut ke drama dari 15 ke atas, dan yang lain-lain. Oke. Lanjut ke data tabelnya. Dan ini untuk judul, sinopsis, dan genrenya yaitu dari 1 sampai ke 90 dan lain-lain. Mungkin yang sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjut oleh teman saya. Nah, selanjutnya mungkin kita ke bagian kesimpulan ya. Nah, untuk bagian kesimpulan sendiri ini, karena tadi metode yang digunakan dalam workflow ini adalah analisis teks dengan pendekatan mesin learning-nya ya. Dimulai dari pre-processing hingga evaluasinya. Yang dari awal proses itu diawali dengan pembersihan data teks. Terus tadi kan habis proses dibersihkan, di struktur, terus diproses, kemudian dilakukan ekstraksinya. Fitur menggunakan bank of words untuk mengubah teks menjadi data numerik ya. Nah, selanjutnya digunakan dua algoritma yang kita gunakan yang tadi sudah kita ketahui. Yang pertama ada random forest, naive bias. Dari berdasarkan hasil yang sudah ditampilkan tadi, random forest lebih baik memberikan hasil yang sangat sangat stabil dan akurat. Kalau yang tadi kita lihat, coba boleh tolong ke orange ini. Kalau yang tadi kita lihat di random forest, hasilnya itu tuh lebih stabil yang kita lihat juga. Nah, selanjutnya ke naive bias. Di naive bias ini lebih kayak kayak jomplang banget ya. Karena dari awal juga random forest itu pohon keputusannya juga lebih banyak, jadi lebih stabil harusnya. Terus sedangkan naive bias lebih sederhana dan cepat serta efektif untuk data teksnya kedua algoritma ini. Berdasarkan dari yang tadi itu dapat disimpulkan, kombinasi dari pre-processing yang baik dan pemilihan algoritma yang tepat mungkin dari kedua ini, kayak misalnya tadi random forest itu sebagai
apa ya, sebagai acuan. Nah, sedangkan nice bias itu sebagai bahan evaluasinya dari si random forest ini. Terus untuk performa sih lebih unggul random forest. Mungkin jika ada kesalahan dari saya ataupun kelompok saya bisa jadi bahan evaluasi bagi kami. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.